waktu itu saya sebetulnya oleh orang tua juga suruh meneruskan ke Surabaya. Tapi rasanya saya merasa keberatan untuk meninggalkan. Ya, rasanya kok saya sudah nyaman, senang bisa hari-hari kita bersama Kiai. Saya nggak tahu loh kok bisa. Jadi waktu itu saya sudah bisa nyopir becak nanti hidup ya, dengan modal becak ini saya sudah bisa hidup lah. Salah satu kesimpulan saya, ada anak muda kok nganggur, itu satu kerugian yang besar. Karena di masa muda itu waktu kekuatan kita kan kekuatan yang luar biasa kan. Kiai Haji Abdul Hamid Yukhri menjadi salah satu nama ulama terpandang di kawasan X Karisidenan Solo. Ia merupakan pengasuh pondok pesantren An-Najah di Dawar Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah. Saya berkesempatan melakukan wawancara terhadap beliau di kediamannya yang sederhana. Seperti apa kisah hidupnya? Apa pandangan beliau terhadap sosok santri di era modern? Inilah kisah hidup Kiai Haji Abdul Hamid Yukhri sebagaimana dikisahkan langsung olehnya. Kali ini Tribun Solo ingin membahas mengenai autobiografi perjalanan Kiai Abdul Hamid Yukhri untuk momen Ramadan ini. Ya, Yai, bisa diceritakan Yai mengenai kondisi Kiai ini lahir di mana, kemudian latar belakang dari keluarga ini seperti apa? Saya lahir ya di Kampung Dawar ini aja. Berarti warga lokal sini ya? Iya, lokal sini ya, tahun 54. Tahun 54. Keluarga saya, bapak saya petani aja, petani orang desa petani. Kalau kakeknya Yai Hamid? Ya sama. Berarti jadi nyun sewu di sisa keluarga dari keluarga petani gitu ya. Petani. Mungkin ada Mbah Buyut atau generasi yang dari latar belakang ulama seperti itu? Ya memang ada, tapi sudah mbah-mbah saya dulu dari jalur ibu itu mbah saya dari jalur ibu kan juga dulu pernah di Mekah juga, tahun kan mbah saya kelahiran tahun 1900-an ya. Jadi di Mekah sekitar tahun 14 atau tahun berapa itu jadi tamat SD. Di sana baru sekitar 3 tahun, terus itu perebutan kekuasaan di Mekah oleh Wahabi itu. Akhirnya kan dalam situasi genting dipulangkan oleh kerajaan Arab, terus akhirnya meneruskan mondok di Tremas itu. Mbah saya dari jalur ibu. Berarti kalau dari jalur bapak latar belakang petani. Berarti kakek juga di sini, Kai? Kakek yang dari ibu di sana di Truco, Klaten. Nah, itu nanti mbah saya itu nanti ada hubungan juga dengan Mbah Anwar Lirboyo, ada juga itu Mbah Anwar Lirboyo. Dan yang sekarang jadi kiai di Tebuireng, Gus Kikin di Tebuireng, ada hubungan walaupun sudah jauh. Jadi mas justru yang keluarga sana itu asalnya dulu dari sini, dari daerah Klaten sini. Jadi dari orang tua yang namanya Mbah Dawud. Mbah Dawud punya anak Pak As Odo dan As Ngadi. Nah, As Ngadi yang terus menurunkan termasuk sampai saya ini. Mbah As Odonya di Jombang sana, terus sampai keturunannya sampai ya itu Mbah. Kemudian untuk semasa kecil Kiai itu gimana ya kondisinya? Kiai sering beraktivitas di mana? Dan sekolah di mana? Sekolah saya masuk SD tahun 60-an. 61 ya, 61. Terus sambil sekitar tahun 64 atau berapa itu, 63 atau 64 ada dinia sore, saya nyambi dinia. Terus waktu Gestapo dinianya bubar, berhenti vakum. Jadi kalau sore ke dinia dekat sini. Kalau pagi SR. Ya SR, nyampe
Kalau semasa kecil Kiai itu kondisi seperti di sini itu kondisinya seperti apa sih? Persawahan atau? Iya, iya. Jadi kebanyakan ya kalau di kampung saya Ndarin ini relatif sudah maju. Jadi di samping pertanian juga ada sebagian yang memang sudah terjun di dagang-dagang, cari pekerjaan ke daerah ke kota-kota itu, borong-borong, sudah modelnya seperti itu. Tapi masa kecil Kiai di sini ya? Iya, bahkan kalau boleh, kalau boleh cerita dulu semasa kecil Kiai terbilang atau masuk golongan mana ya? Nakal atau rajin atau? Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Saya biasa-biasa. Jadi ya bergaul sama kawan-kawan, ya ikut dolanan, tapi juga ikut-ikutan aja. Wong saya nggak punya bakat apa-apa. Kaitan dolanan nggak punya bakat, tapi mau ikut-ikutan. Ya kalau di sekolah paling juara ya? Ya enggak juga. Biasa-biasa, sedang-sedang aja. Ya enggak juara, ya enggak. Biasa. Kiai Hamid berarti belajar agama atau mendalami ilmu agama itu pertama kali itu di diniyahnya itu ya? Diniyah. Di mana itu ya? Ya Diniyah Ndawar. Oh, Diniyah Ndawar. Karena terus setelah Gestapo itu diniyahnya jadi MI, kemudian saya pindah ke diniyah ke luar kampung sini di Lebak itu, Manggis yang sekarang jadi tempat wisata itu. Di situ belum sampai 1 tahun, kemudian pindah dimasukkan pagi, terus saya pindah lagi ke daerah Klaten sana, diniyah saya. Memang orang tua saya termasuk dalam hal pendidikan agama ketat. Dari berarti yang mendorong Kiai untuk belajar mendalami agama ini ya, dari Bapak Ibu memang relatif maju. Ya, karena dari jalur ibu latar belakangnya Kiai semua nggih. Ya, dan bapak saya pun juga pernah mondok juga. Oh, gitu. Pernah juga mondok di Termas, pernah di Mojosari Nganjuk, memang pernah mondok, tapi sebetulnya dari orang tua awam itu. Hanya mungkin karena pengaruh dari pergaulan. Jadi kalau masa-masa kecil itu biasanya kan ada sesuatu atau momen yang paling sampai sekarang masih teringat. Itu kira-kira apa ya? Misalkan apa ya? Yang paling lucu yang lucu atau yang paling menyedihkan atau yang jenaka seperti itu? Ya hampir nggak ada lah. Jadi lempeng gitu. Lempeng nggak ada. Jadi biasa. Ya nggak ada hal yang menonjol atau yang menarik, nggak ada. Biasa. Jadi ya setelah diniyah di Klaten tadi, terus melanjutkan pendidikan di pondok mana? Bersama dengan tamat SD, saya meneruskan ke pondok Termas Pacitan. Itu sejak 68. Tamat SD 68 saat sana di Termas. Ya. Sampai? Ya sampai 72. Di sana 5 tahun. 5 tahun ya. Terus pindah ke Kediri. Ke Lirboyo? Enggak, dekatnya Lirboyo. Pondoknya apa ya? Pondok Salafiah Bandar itu Kediri. Oh, Kediri. Sebetulnya mau ke Lirboyo, cuma kalau di Lirboyo kan tidak boleh sekolah di luar. Iya. Berarti Kiai selain mondok juga sekolah di luar ya? Iya. Kalau di Termas itu sekolahnya di mana ya? Ya di pondok. Di pondok ada MTS-nya atau SMP? Ya setingkat itu. Kemudian di Kediri juga bisa kuliah di Yayan itu, Yayan Kediri itu. Yayan Kediri. Tapi nggak sampai selesai karena waktu itu kan aturannya tingkat doktoral harus di pusat ya. Jadi harus ke Surabaya kalau mau meneruskan sampai selesai. Iya. Saya nggak ikut selesai, nggak sampai selesai. Jadi mandek di Kediri aja. Di Kediri berapa lama? Ya sekitar saya masuk sana 73 ya sampai 8 bulan lah. 8 bulan. Berarti cukup lama ya.
Ya, khatam di pondok aja. Ya, hampir ya sekitar 80-an saat di sana. Setelah itu Yai di Pondok Kediri dan tidak mengambil doktoral, kemudian apa yang dilakukan? Waktu itu ya khidmat sama Kiai. Oh, berarti masih ngabdi di sana? Iya, sama saya khidmat sama Kiai, khidmat saya. Alhamdulillah ya, justru karena mungkin husnudzon saya karena khidmat dengan Kiai itu berkahnya yang saya rasakan dalam hidup ini, hidup bermasyarakat ini karena berkahnya Kiai. Kiainya situ nih. Kiai Abdul Jalil. Abdul Jalil. Bahkan waktu itu saya sebetulnya oleh orang tua juga suruh meneruskan ke Surabaya. Tapi rasanya saya merasa keberatan untuk meninggalkan. Ya rasanya kok saya sudah nyaman, senang. Bisa hari-hari kita bersama Kiai. Saya nggak tahu loh kok bisa. Saya lebih bisa. Sampai saya itu waktu itu inginnya, wah kalau Rabi yang dikit-dikit saja biar saya setiap hari bisa dari Kiai, bisa kumpul Kiai. Entah kok saya punya pikiran seperti itu, saya nggak tahu. Dan ternyata yang menghantarkan hidup saya seperti ini ya mungkin karena itu. Jadi pernah suatu saat itu sampai ada itu ujian bahasa. Ujian bahasa sudah mau berangkat dipanggil Kiai, udah saya nggak jadi berangkat. Saya lebih memberatkan apa tugas dari Kiai. Tapi ya itu kok justru Masya Allah, saya nggak mengira hidup ini. Wong saya itu entah ya hidup saya itu kok bisa sepertinya mengalir. Saya nggak ada pikiran apa-apa. Hidup itu nggak ada pikiran apa-apa, kosong. Saya bisa hidup di mana saja, bisa hidup dengan kondisi apa saja. Jadi mengalir. Saya bisa hidup di mana-mana. Jadi waktu itu saya sudah bisa nyopir becak nanti hidup ya dengan modal becak ini saya sudah bisa hidup lah. Ya hanya kalau sampai akhirnya saya pulang ya karena saya tak sama orang tua aja, sudah pulang ya pulang. Oh berarti Yai Boyong dari Lirboyo dari Kediri itu karena permintaan? Iya, lah saya waktu itu tahun 70-an 6 atau 77 lah, tahun 77 itu Kiai ya saya akan meninggal. Setelah meninggal saya disuruh oleh orang tua diajak pulang, saya pulang. Sampai di rumah saya nggak kerasan sampai bulan-bulan hampir setahun nggak kerasan, saya bingung. Padahal ya orang tua nggak gimana ya waktu itu ya sulit ekonomi. Akhirnya dengan bekal seadanya saya terus ke Kediri lagi, daerah Pare. Saya cari pondok di Pare yang bisa kira-kira sambil kerja gitu loh. Kerja. Tapi setelah di situ saya suruh teman-teman mencarikan pekerjaan, nggak mau. Padahal banyak pekerjaan tapi dia nggak mau. Saya kan orang baru ya. Akhirnya ya karena bekal saya sudah mepet, di situ tidak mungkin saya untuk bertahan hidup di situ. Akhirnya saya lari ke Bangil. Kembangil ke pondok masih ada hubungan famili dengan saya. Jadi saya di sana kan dapat gratis. Saya di sana berbulan-bulan. Setelah saya berbulan, akhirnya saya oleh orang tua disuruh pulang lagi. Suruh pulang, saya lewat Kediri. Di tengah perjalanan di Kediri saya dianu oleh bunyai saya. Balik sini aja. Kembali sini saja, suruh bantu-bantu akhirnya saya kembali lagi itu ke Kediri sampai 81 atau 82 itu. 82 itu. Nah, baru akhirnya pulang. Berarti di Bangil itu cuma berapa? Ya sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan. Poso Sabal Dzulqa'dah itu. Saya sebetulnya saya sudah kelasan di sana. Sudah suruh bantu-bantu sama Pak Kiai di situ. Nah, tapi karena orang memaksa pulang, sebetulnya nggak boleh juga. Ya saya udah di sini aja. Tapi akhirnya itulah perjalanan hidup saya. Insya Allah. Jadi sampai akhirnya ketemu Bunyai. Iya. Kalau Bunyai dari jadi masih ada hubungan saudara. Bahkan itu pernah bule saya. Oh, ya itu seperti bisa sampai saya katakan mengalir itu. Jadi
sampai dalam pernikahan pun saya juga mengalir. Kalau pernikahan yang menentukan bapak. Iya, orang tua lah, Orang tua. orang tua. Kalau Bu Nyai sini nggih. Asli sini kan? Enggak, aslinya juga sana, Trucuk sana. Trucuk. Trucuk, itu Trucuk, terus Trucuk. Wong saya juga enggak, saya mengalir aja, wong ya karena enggak punya modal. Berarti apa? Dari Kediri tadi Nyai kemudian 81 suruh pulang suruh nikah niku. Ya ternikah. Setelah nikah, apa yang dilakukan Nyai di Ndawar ini? Saya ya waktu itu ya masih ngalor ngidul ya, jadi belum menentu. Saya makan ikut orang tua di kampung Ndawar itu. Di situ. Kemudian kembali lagi ke Klaten. Terus pernah buat rumah di itu sebelah timur kampung seperti itu loh. Yeah. Saya pernah di situ. Buat rumah di situ, lemahnya orang tua. Sampai sekitar 3 tahun mungkin di situ. 84 sampai 86. Terus karena akhirnya saya terpindah ke sini ini. Saya pindah sini sudah 88. 87, 88. Saya pindah sini. Kalau mendirikan pondok ini gimana ya? Ya ini alami aja. Oh berarti waktu 88 Yai pindah sini kemudian ada santri datang gitu atau seperti apa? Ya, tadinya ada anak di sini yang ngaji Quran 1, 2, terus tambah ada orang-orang kampung ngaji kalau pagi sama sini ngaji Quran ya sambil saya ngaji nulis itulah nulis pelajaran berbagai macam pelajaran. Terus lama-lama tambah sore ada anak-anak sore ngaji diniyah ba'da asar, itu ada ngaji ba'da maghrib. Terus di samping itu saya nggak tahu wong saya sebetulnya itu menurut saya tuh nggak punya bakat apa-apa, nggak ada perasaan saya punya bakat itu nggak ada. Kok tiba-tiba ada juga orang yang mengundang saya suruh ngisi ngaji, ya sudah kita niat saya dikhalusur saja, nggak lego lah itu. Tapi saya nggak pernah merasa saya punya itu. Nah, disuruh ngaji sana-sana di acara mantenan, acara akekoan, acara kematian, acara itu di tengah-tengah itu. Sambil nanti kalau pagi ke sawah, macul-macul, nanam jagung dan sebagainya. Nah, gitu. Terus lama-kelamaan itu setelah kemudian di era NU lahir di jilid yang kedua dari hasil muktamar di Situbondo. Muktamar Situbondo 84 ya. Yeah. Di sini 86 terus mendirikan pengurus cabang. Terus akhirnya ya saya akhirnya terus diajak karena waktu itu memang tokoh-tokoh NU sudah kadung banyak yang masuk ke partai ya waktu itu. Ada yang di P3, ada yang di Golkar. Hampir akan bisa dikatakan NU sudah nggak punya kader. Nampaknya begitu. Akhirnya ini saya bisa dipakai walaupun sebetulnya saya nggak punya bakat dan nggak punya modal untuk di organisasi. Berarti dulu berdirinya pondok ini dari warga sekitar yang ngaji pagi, kemudian Nyai masih tetap aktivitas di ladang gitu gitu. Iya, masih aktivitasnya ya terus juga merintis pekerjaan tapi nggak pernah berhasil. Umumnya orang Ndawar buat sapu, kita ya buat sapu, datangkan cari hijau tapi nggak berhasil. Terus pernah juga jualan telur pohong itu untuk makanan sapi, nggak jalan juga. Udah ganti-ganti kerjaan dari awal sudah terus ganti-ganti. Kan istri saya sebetulnya tadinya kan konveksi juga, konveksi waktu itu tenaganya hampir 40-an konveksi. Jadi waktu itu saya pernah hari-hari kita ya terus ngantar nyonya ke Pasar Klewer itu, bawa dagangan nanti di sana beli bahan-bahannya itu pernah juga. Jadi yo kerjaan terus ganti-ganti kerjaan.
semacam-macam. Tapi tetap ngajinya tetap. Oh, ya? ngajinya tetap. Tapi saat itu udah mukim atau belum ya? Udah Saya ada santri yang mukim ke sini belum? gimana ya, sampai saat itu nggak ingat kok. Jadi ya karena kesibukan anak-anak saya kecil, wong anak saya itu 8. Masih kecil semua. Pernah sampai mau ada yang bertempat di sini dari anak Salatiga sambil sekolah ke SMA. Itu maunya oleh istri saya ditolak, nggak boleh. Saya repot, nggak bisa. Tapi saya bertahan, biar aja, biar, kalau dia mau seadanya, biar. Terus akhirnya udah kalau gitu, tapi ngeliat sendiri ya. Cuma anak satu masih kecil suruh ngeliat sendiri. Anak dari Salatiga. Dari Salatiga. Terus kemudian tuh ya ada tambah. Kok nggak tahu saya kok terus kemudian ada anak, Masya Allah. Jadi di luar pikiran saya. Oh, berarti ya dulu waktu boyong dari pondok itu belum ada pikiran untuk nggak ada pondok. Nggak ada jalur. Oh, kalau mau kita berpikir pondok ya jalur dari mana? Nggak ada jalur saya. Jadi tadi saya sampai mengalir. Jadi apa ya, wong saya nggak punya bakat apa-apa, bakat kerjaan ya enggak, ya mengalir aja. Apa yang di depan, saya agak repotnya anak, ya aku bagian ngomong. Nanti kalau pernah juga pekerjaan itu buat makanan itu, kalau malam kita marut telo, marut klopo, buat makanan. Nanti pagi istri ke pasar jualan bawa tempa, saat di rumah ngomong. Pokoknya ya hampir ya tidak sampai nganggur lah. Jadi kita terus, yang penting kita katanya al-harokah barokah. Yang penting obah. Nggak tahu. Ternyata barokahnya luar biasa. Jadi yang seperti ini justru barokahnya luar biasa. Artinya gini, di saat saya itu ya mengerti tadi nggak punya pikiran apa-apa. Kok terus saya diberi kegiatan di NU, kemudian kegiatan NU kan cukup ya menyita juga ya, menyita juga. Nanti kalau sampai saya itu kenal daerah kecamatan Bilal itu ya waktu itu. Saya waktu kecil kan nggak pernah di rumah, itu sampai ke Wonosobo kemana-mana itu acara NU. Juga waktu lahir PKB ya saya kemudian diajak di PKB, setelah kita mengalir. Justru di saat saya nggak punya apa-apa ya sebetulnya, nggak punya penghasilan, kok malah saya jujur saya disuruh berangkat haji. Ya, saya pikir ya itu barokahnya, Masya Allah luar biasa, jauh di luar dugaan saya. Saya tahun 2002 paribasan liwat kendilir rames desa kerket gulingnya, kok bisa haji. Ini berkah kan, berkahnya NU, berkahnya Gus Dur, saya bisa haji. Saya pikir saya itu bisa haji itu sudah satu anugerah yang tidak bisa kita bayangkan untuk ukuran saya. Umpama waktu itu saya suruh haji itu diberikan berupa uang, mungkin saya nggak jadi haji. Ya, untuk nyarutang. Allah. Loh, kok setelah saya pulang haji, saya nggak kepikir kalau saya kok bisa berangkat umroh, itu ya nggak ada pikiran saya. Lah kok ada orang yang ngajak umroh sampai 10 kali. Diajak umroh dan luar biasa barokah. Ini mungkin ya barokahnya kiai saya waktu saya mondok. Ya, karena waktu saya di pondok itu memang entah saya nggak tahu juga ya. Nggak ada wong ngomong, tapi kok saya itu terbetik sendiri. Jadi saat itu pernah di pondok itu kalau hari biasa santri putri itu sekitar 3 bulan lah. Tapi kalau puasa itu sampai 300-an lebih. Padahal banyak yang kecil-kecil. Sumurnya cuma 1. Kalau itu tidak kita atasi, ya nggak akan bisa jalan. Bagaimana anak-anak putri sejumlah itu sumurnya 1, senya kuat, nimbo pun nggak akan menyelesaikan masalah kan. Nanti akhirnya ini saya handle. Jadi setiap hari saya nimbo. Untuk persiapan duhur, ngasar, nimbo maghrib untuk ngasar isya. Wah itu, Masya Allah, ternyata barokahnya luar biasa. Ya, jadi makanya saya sampai setelah itu punya salah satu kesimpulan saya. Ada anak muda kok nganggur, itu satu kerugian yang besar.
karena di masa muda itu waktu kekuatan kita kan kekuatan yang luar biasa kan. Nggih. Nyatanya saya masih utuh sampai tua. Tangannya nggak kelong, jijinya nggak kelong. Padahal sudah saya untuk menembo, buat kayu, ngetoki kayu, menyediakan kayu untuk meliwat anak-anak pondok itu. Nah, itu kalau sore itu sudah kebruh keringat sampai hari-hari saya untuk ubah terus. Nah, kan kebunnya ya saya 2 hektar. Ada kebun macam-macam. Jadi setiap hari saya menek ngepai kelopo, neguri kayu, wah itu khidmat saya waktu itu. Yang akhirnya dengan tidak terduga-duga menurunkan barokah yang menurut saya begitu besarnya. Karena kita tidak pernah bermimpi untuk bisa seperti ini. Sehingga barokahnya saya tuh nggak kerja, nggak apa-apa. Kok saya bisa hidup dengan 8 anak. Anak di saatnya mondok juga mondok, saatnya sekolah juga sekolah. Bahkan ada yang di UGM, bisa ada yang di Mesir. Lu kok bisa? Allah, saya tutup barokahnya luar biasa. Masya Allah. Jadi bisa hidup sampai sekarang ini. Ini semua hanya karena barokah. Kalau itu satu santri dari Salatiga itu tahun berapa kira-kira? Ya saya di sini awal ya sekitar 89 ya, atau ya, katakan tahun 9 bulan lah. 9 bulan. Setelah itu gelombang santri itu itu terus ada aja. Jadi kadang-kadang ada umpamanya ya. Dari Solo Tiga itu ada orang tua fakir, rekoso banget, anaknya putri-putri semua, 4 anak rekoso kabeh. Itu akhirnya semua di sini. Jadi bantu-bantu ibu, bantu ngomong ya di dapur. Jadi ya nggak sanggup dari rumah, hidup bersama saya. Bersama saya 4 anak itu di sini. Dan sekarang sudah. Tapi akhirnya alhamdulillah ada yang sampai lulus kuliah di Yayan juga. Sekarang hidup di Sumatera. Ada yang pokoknya alhamdulillah artinya kita dalam keadaan yang seperti itu mampu mengantarkan anak-anak yang ikut di sini menjadi orang-orang yang insya Allah. Berarti 4 putri ini dari pendidikan itu ikut Yai. Ada yang besar itu tamat SD nggak bisa meneruskan. Sampai kalau hampir 5 atau 6 tahun. Terus setelah di sini saya suruh sekolah ke Sanawi. Itu dia semangat. Yang nomor 1 itu. Yang biayai Yai. Ya sudah kita. Keempat-empatnya yang biayai. Ya semua di sini sudah nggak ada yang biaya dari rumah. Memang orang tuanya nggak. Tidak ada yang tamat. Berarti 1 santri tambah 4 santri itu tadi. Iya, ada lagi tambah dari anak laki-laki dari daerah mana itu Trucuk juga ada anak 2 laki-laki juga ikut di sini. Ikut di sini. Ya nggak biaya. Saya nggak tahu kok bisa ya. Saya kok tahu sini gitu loh. Tahu mau buat kader terus akhirnya 2 anak itu dikirim ke sini. Ya ikut bantu-bantu saya. Ya ke ladang. Ya ngomong, suci, ya ngaji. Nah, terus tambah lagi, tambah. Saya nggak tahu aja malah ada temen itu yang wes pupung kimbah kami urung apa nih bocah anakku ben kopen tak terneron naik. Ya udah pikiran banyak orang macam-macam saya nggak tahu itu saya itu ya nggak tahu. Kalau itu ditempatkan di mana atau dibuatkan gubuk waktu itu masih di kamar saya, ambil 1 kamar. Terus yang putri cuma kita buatkan, saya nggak tahu ya. Saya buatkan kamar itu cuma paling 1 meter lebih dikit. Itu kalau anak masuk sudah nggak bisa apa-apa itu. Kok kerasan, saya gumun saya. Ada putri 3. Ya. Yang 1 dari Sambi, yang 2 dari Solo Tiga itu. 2. Itu waktu itu saya buatkan kamar, singkat ke kamar itu cuma ya sampai sinilah. Anak 3. Kalau sudah begitu masuk nggak bisa ubah. Lu kok bisa bertahan tahun-tahunan nggak masuk akal sah. Masya Allah, Gusti Allah le anak aku sak mono kesudah kerasan. Nah kita mau buatkan ya nggak ada biaya. Nah, bisa tapi yang bantu kita untuk ngopen anak-anak ya di dapur tanah itu bisa kerasan terus tambah lagi
Ada. Itu kan terus Terus tambah banyak. Terus kalau ada lagi teman-teman dari Boyolali, tokoh-tokoh Boyolali itu seperti itu yang namanya Pak Jamal, ada Pak Tahrir yang dulu jadi orang-orang di Penda. Itu anaknya kalau Sabtu sini. Kalau Sabtu. Anak-anak Sabtu kalau Sabtu sini tidur sini. Anaknya Pak Fahruri, tahu Pak Fahruri? Yeah. Pak Fahruri kalau maghrib ngajinya sini. Pak Fahruri Boyolali, Pak Jamal Boyolali, Pak Tahrir, Pak masih tambah lagi banyak itu. Kalau ada yang kalau sore ke sini nanti Pak pulang, ada yang tidur di sini kalau Sabtu. Jadi ya lumayan ramai juga. Ramai. Terus ditambah dari anak yang agak jauh-jauh. Itu yang dari sini mungkin bisa 2 kilo itu. Yeah. Kalau jalan kaki kalau sore sini. Sore sini ngaji, terus nanti malamnya ke tempat saudaranya, pagi sini lagi ngaji lagi, terus bantu-bantu ibu cuci-cuci, selesai baru pulang. Kadang-kadang nanti anak saya malah diajak ke sana. Macam-macam. Jadi orang yang di sini itu berlatar belakang yang macam-macam, tapi bisa kita himpun. Luar biasa. Terus mendirikan kan santri yang mau mukim kan tambah banyak. Itu mendirikan bangunan-bangunan untuk mereka itu gimana? Jadi rumah ini dulu ya cuma seadanya, ada gedek ya kita pasang, ada blabak-blabak dipasang untuk kamar. Jadi sederhana gitu. Ya bukan yang sederhana. Ya sih kok pokoknya blabak-blabak pasang, lain pasang, ya kerasan tadi 1 kamar. Ya. Setelah tambah-tambah lagi, tambah kamar lagi. Nanti singkat tadi 3 kamar. Aja terus. Jadi mengalir tadi istilah mengalir tadi itu saya praktekkan. Wong waktu itu saya tuh nggak punya dapur. Dapur saya itu akhirnya ya cuma itu. sangat-sangat sederhana. Akhirnya terus ada orang yang mau bantu saya. Buat saya mau dibantu itu mbak usah besok aja. Tetap akhirnya didatangkan wedi, datangkan batu, datangkan sampai bertahun-tahun. Datang terus ngalir ngantek kali-kali. Karena memang saya belum sempat bangun juga. Akhirnya saya buat langgar itu. Langgar ada 2 kamar ya ditempati sama itu tadi di sini. Terus jadi semua serba mengalir. Sampai ada 3 lantai. Itu cuma mengalir. Saya enggak. Bahkan itu bukan ide saya. Jadi ide teman-teman aja. Tahu-tahu terus itu do ngeduk do gawe. Tadi saya enggak ada apa ya, enggak ada target. Mengalir, semuanya mengalir. Berarti emang pondok dulu dengan sekarang itu jauh berbeda kayak ya? Ya saya nggak tahu juga. Kalau pondok sekarang seperti apa sih kondisi pondok sekarang dibanding dengan Nyai dulu waktu mondok itu seperti apa perbedaannya? Wah ya jauh. Banyak hal. Kehidupan di pondok sudah terlalu jauh. Sudah terjauh. Kalau dulu tahun 70-an itu kan masih larang pangan Sudah situasinya seperti itu. Seperti itu, Masya Allah. Di pondok luar biasa. Sekarang sudah nggak kenal itu. Kalau pelajaran di sini untuk santri-santri, ini kan setelah banyak pondok, setelah banyak santri, apa yang paling jenengan tekankan kepada para santri? Saya juga, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga aja melihat sikon. Jadi kalau anak-anak yang di sini memang tahap masih yang datang di sini masih anak kecil dan butuh dasar ya Al-Quran ya kita. Jadi akhirnya sini yang saya prioritaskan itu ya pelajaran Al-Quran karena itu ilmu dasar. Jadi harapan saya ketika nanti sudah selesai Al-Quran kalau meneruskan mana silakan aja. Tapi yang paling ditekankan berarti Al-Quran dan akhlak nih di sini. Iya. Jadi istilahnya begini, saya cuma dengan kemampuan saya ingin ikut membantu dalam menghantarkan para anak-anak yang masih kecil yang sudah untuk biar nanti menjadi orang yang baik, itu aja. Jadi saya nggak ada target yang kaitan, nggak ada apa-apa ya. Jadi itu seperti itu.
Jadi ya ada anak sekolah ya bersekolah aja. Anak mau di sini saya alhamdulillah saya bisa ikut mendidik, menghantarkan daripada di luar nanti kena virus, terkena apa itu pengaruh-pengaruh yang negatif, biar di sini nanti bisa mendapat akhlak yang baik. Katakan seandainya di rumah nggak mau sholat, nanti di sini bisa sholat, bisa tambah belajar dengan pergaulan anak-anak yang baik-baik. Hanya itu aja target saya. Target saya itu. Jadi hanya ingin ikut menyelamatkan anak bangsa. Itu aja. Jadi membina atau mendidik santri kan dengan dalam jumlah yang banyak kan tidak mudah. Tidak mudah ya. Mesti Yai pernah marah ataupun memiliki semacam emosi. Itu kenapa biasanya? Marah terhadap santri ini kenapa biasanya? Ya macam-macam ya, karena mungkin anak waktu belajar nggak belajar, waktu ngaji nggak ngaji, hanya itu aja. Itu aja. Marahnya cuma karena itu nggih. Iya. Nggak ada marah karena apa itu. Nggak, ya hanya itu aja. Pokoknya kalau santri tidak disiplin atau ya itu aja keinginan Yai saya. Pasti banyak marahnya. Tapi gimana ya menghadapi anak sekarang ya memang ya semakin berat. Jadi akhirnya ya keputusan saya ya sudah kembali mengalir tadi itu. Ya udahlah ya kalau ya terus akhirnya sampai gini, walaupun anak nggak ngaji, anak bisa kelasan di pondok, saya anggap sudah lumayan. Mudah-mudahan ini di sini ini dapat pengaruh yang positif. Itu aja. Walaupun dia sampai nggak mau ngaji ya saya biarkan aja. Anak mau kelasan saya sudah bersyukur. Tapi ada nggak santri sini yang kan namanya santri beda-beda nggih? Ada yang mungkin nakal atau ada. Dulu ada satu kasus. Nah ada kasus itu. Anak itu padahal di sini dia nggak sanggup. Waktu masih sekolah di Sanawi nggak ada problem. Begitu ke Alia dapat situasi baru yang Alia kan tempatnya sudah di kota yang kena pengaruh dengan lingkungannya macam-macam dia memukamkan sampai akhirnya dia ngerti di toko-toko makanan-makanan yang mewah-mewah sampai dia itu mengambil beras dijual. Padahal dia nggak sanggup dia ikut makan. Lo kok iso-iso terus pernah hutang sama tetangga sini katanya yang nyuruh saya. Itu kan macam kenakalan anak tadi ya. Ada yang sampai seperti itu. Saya nggak tahu lama-lama jangan jenengan, Masya Allah jenengan anak. Tapi ya nggak apa-apa namanya kenakalan anak ya bisa-bisa saja. Tapi alhamdulillah tapi sekarang ya baik. Itulah ada yang sampai seperti itu. Macam-macam kenakalan macam-macam. Ada yang saya punya mesti ini alat-alat untuk masak diambil dijual. Walah kenakalan anak. Saya pinjam sepeda, nggak taunya langsung ada anak numpak ajar nabrak brok rusak dan ya orang tuanya enggak tanya, anaknya yang meneng, ya sudah kita yang harus berbuat itulah tadi namanya. Ya kita yang biaya, kita yang nandak ya itu apa itu namanya. Yang namanya anak ya anak tadi. Kadang-kadang di sini ya nggak bayar, tapi belerin ilo. Iya, sekian lama jenengan ngasuh santri, ngasuh anak. Itu kira-kira yang santri yang baik itu yang kalau dilihat apanya ya? Menurut panjenengan? Kalau santri saya mengikuti pola pikir kiai saya waktu di Termas. Jadi kiai saya lebih merasa bangga kalau punya anak di rumah mau mengajar, terutama mengajar Al-Quran. Itu jadi simpel, sederhana aja. Dan bukan yang harus jadi. Dan terus saya kok saya condong seperti itu, pikiran seperti itu condong. Artinya ya banyak hal lah. Di samping ya tidak membebani anak. Kalau kita menginginkan anak harus jadi ini, kan menjadi beban sebetulnya itu. Tapi kan sederhana. Dan sebetulnya itu yang kita pentingkan toh. Itu ilmu dasar. Dan itu oleh Rasulullah yang namanya orang mau transfer ilmu itu kan sebetulnya malah punya gelar yang sangat tinggi di mata Rasulullah.
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu linnas. Sebaik-baik kalian. Jadi orang dianggap baik, orang hebat, orang sukses, ada orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan pada orang lain. Wah, sudah luar biasa Rasulullah menghormati orang yang mau. Walaupun banyak orang. Nah itu yang kita ikuti, pola pikir seperti itu. Itu aja. Tapi yang penting ya itu tadi. Bagaimana anak itu jadi anak yang selamat. Anak yang akhlaknya baik. Hidupnya di tengah masyarakat menjadi minimal tidak meresahkan lingkungan. Syukur ada manfaatnya seberapapun. Itu aja lah. Berarti santri yang baik itu yang akhlaknya baik kemudian iya, sholat itu, gitu. Iya, itu yang harganya mahal. Harga mahal karena kata Pak Purbaya yang orang sukses itu kan sederhana tuh, mati masuk surga. Nah, padahal orang untuk bisa masuk surga kan harus tidak harus kaya, tidak harus jadi pejabat. Sebagai penutup ya, melihat kondisi masyarakat Indonesia dan dunia sekarang atau khususnya Indonesia ya, sebagai kiai besar, tentu kiai punya pesan apa ya yang ingin? Ya, mestinya pemerintah itu harus mengutamakan dari sisi moral lah, mestinya moral akhlak, menjunjung tinggi moral akhlak itu yang harus diprioritaskan karena sebetulnya itu kalau suatu bangsa baru dikatakan bangsa apabila punya moral akhlakul karimah. Walaupun kehidupan mewah seperti ini, tapi kalau akhlaknya moral sebetulnya itu sudah bangsa lagi. Berarti ini menjadi alas. Itu aja tadi. Tadi bagaimana ini nilai-nilai agama harus dijunjung. Apakah itu kejujuran, keadilan itu mestinya harus seperti saya pernah membaca ceritanya waktu Sayyidina Umar jadi khalifah. Bagaimana beliau mengangkat nilai-nilai kejujuran sampai ada perempuan anak rondo melarat, tapi karena dia orang jujur diangkat jadi menantunya, diberi hadiah. Itu akhirnya akan mengangkat nilai-nilai. Mesti pemerintah harus seperti itu. Jadi perhatian terhadap moral, terhadap akhlak. Jadi, kalau ada orang baik dihargai, biar nanti menjadi. Jadi bukan sekedarkan materi. Jadi sebetulnya sekarang ini pemerintah sudah harus itu yang harus menurut saya itu sudah terlalu makmur. Soal materi itu Indonesia sudah terlalu makmur. Sekarang harus kaitan moral, sebab nggak ada artinya ketika ini moral tidak tapi ya itu. Ini kemauan. Demikian Tribuners wawancara saya dengan Bapak Kiai Haji Abdul Hamid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.